Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi hari ini ya. Senang saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, baik kan tentunya. Amin. Ya, hari ini kita mau datang kembali ya untuk kita menyembah Tuhan, beribadah. Saya pastikan bahwa ya ajak keluarga kita bersama-sama, mungkin di rumah, dimanapun kita ada saat ini, kita bisa menyembah Tuhan. Ya, kita mau berdoa dulu, kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat hari yang luar biasa. Kami boleh kumpul bersama dengan keluarga, dengan sahabat, dengan orang-orang yang kami kasih Tuhan. Untuk kami boleh menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu, mengalami Tuhan di dalam firman Tuhan. Hari ini Tuhan urapi setiap kami, beri kami Tuhan semangat, dan terus Bapak percaya kepada janji firman Tuhan. Biar terus membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya, kami datang Tuhan ke hadapan-Mu. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku berterima kasih, bersuka di hadirat-Nya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud bagimu. Haleluya, ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Haleluya. Aku berterima kasih, bersuka di hadirat-Nya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hidupku diubahkannya. Hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud bagimu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku
tangan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Terimalah penyembahan kami. Terimalah hati kami saat ini Tuhan. Sebab inilah yang kami punya. Haleluya. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami rindu menyenangkan
Engkau sungguh baik. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan syukur kita. Kita naikkan penyembahan kita kepadanya. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau sangat baik. Dalam apapun juga Kau selalu menopang kami, Kau selalu menolong kami, Kau selalu memberi kekuatan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Kau layak ditinggikan. Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, nama-Mu di atas segala nama. Kami tinggikan nama-Mu, Kau saja yang layak di atas segalanya. Kau saja yang layak, kami muliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dalam keadaan apapun hidup kami mau katakan Yesus tetap sama Tuhan. Yesus tetap baik bagi hidup kami. Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam keadaan apapun kondisimu, dalam keterpurukan apapun yang sedang kau alami, tantangan apapun yang sedang kau hadapi, bolehkah engkau katakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia yang mengubah masa lalumu menjadi lebih baik. Dia yang mengubah hari ini menjadi hari yang terbaik buat hidupmu. Engkau yang akan disembuhkan, engkau yang akan dipulihkan. Pada saat siang hari ini mari katakan, Tuhan, Engkau tetap mampu melakukannya. Engkau tetap sanggup memulihkan kami. Engkau tetap Yesus Tuhan dan Raja kami, yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Segala pujian hanya bagi nama Yesus Tuhan kami, yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Mari jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Puji Tuhan, hari ini saudara, kita akan merenungkan lebih jauh lagi tentang penuh Roh Kudus.
Nah, kali ini kita mau membahas bagaimana kita penuh Roh Kudus dan menghasilkan buah. Dalam hal ini adalah buah roh. Nah, saudara, kita mau sama-sama belajar di dalam Galatia pasal yang kelima. Kalau saudara baca dari ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Bagaimana supaya kita menghasilkan buah. Ada 3 kunci rahasia untuk kita menghasilkan buah. Nah, yang pertama saudaraku, ya, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus sepanjang hari. Ini penting saudara. Ingat, sepanjang hari, 24 jam sehari. Nah, kalau kita baca ayatnya, Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, Paulus berkata hendaklah kita hidup oleh roh. Hidup oleh roh itu artinya penuh dengan Roh Kudus sepanjang hari. Kenapa saudara? Karena kata hidup menunjukkan gaya hidup. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bukan sekali seminggu atau sekali sebulan, atau saudara ketika kita sesudah babak belur baru penuh dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu adalah pekerjaan tiap hari. Kita mesti taat sama perintah, penuhlah dengan Roh Kudus. Itu artinya penuh Roh Kudus senantiasa 24 jam sehari. Nah, ini dahsyat kalau saudara ngerti rahasianya. Nah, seperti Barnabas saudara, dia sebenarnya namanya Yusuf. Tapi karena dia begitu penuh Roh Kudus saudara, sampai dia mendapat julukan Barnabas. Nah, apa artinya Barnabas saudara? Barnabas dari 2 kata, bar artinya anak dari, nabas itu adalah parakletos atau penghibur. Jadi dia disebut ya anak penghibur, atau terjemahan lebih sederhana lagi, dia adalah anaknya Roh Kudus. Kenapa dia disebut anak Roh Kudus? Karena dia mencerminkan sifat-sifat Roh Kudus. Dia begitu penuh Roh Kudus sampai dia menghasilkan buah roh. Nah, buah roh itu adalah sifat-sifat dari Roh Kudus sendiri, saudara. Jadi dia begitu penuh Roh Kudus sampai dia menghasilkan buah. Itulah Barnabas. Saudara, kenapa dia bisa menghasilkan buah? Karena menurut ayat ini, kalau kita hidup oleh roh, kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging tidak berkuasa lagi. Kita tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi itu saudaraku, kunci rahasia yang pertama. Nah, yang kedua saudara, kalau kita lanjut baca ayat yang ke-18 ya, dikatakan saudara, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yang kedua saudara, kita bukan hanya dipenuhi dengan Roh Kudus sepanjang hari, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hari. Ya, nah kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hari, saudara, maka kita akan dipakai Tuhan mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Ya, perbuatan daging tidak lagi berkuasa atas kita. Nah, saudara, apa artinya dipimpin ya oleh Roh? Nah, artinya dipimpin, saudara, ini sangat unik, saudara. Nah, Roh Kudus, saudara, itu diumpamakan sebagai angin. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, Yesus bilang seperti angin bertiup, ya. Nah, kalau kapal, saudara, ada di tengah lautan, kalau dia, saudara, ya tidak ditiup oleh angin, kapal itu terombang-ambing. Kapal itu terhanyut oleh arus di lautan. Nah, misalnya kita mau pergi ke arah yang berlawanan dengan arus.
Nah kalau kita pakai kekuatan kita, saudara, kita dayung kapal itu sekuat manapun kita dayung, saudara. Kalau arusnya kuat sekali, kita tidak mungkin sampai ke tujuan yang berlawanan dengan arus itu. Tidak mungkin. Ya, kita usaha sekuat apapun, saudara, kita nggak akan pernah sampai ke arah yang berlawanan dengan arus itu. Demikian juga hidup kita seperti kapal, saudara. Ya. Kalau ya kita mau melawan arus, nah arus itu adalah arus kedagingan kita. Ya saudara, kita dalam tubuh kita ini mempunyai kuasa dosa. Nah itulah kuasa yang membawa kita mundur ke belakang, saudara. Kita nggak punya kuasa mengalahkan arus itu, saudara. Kita coba dengan kekuatan kita. Kita makin mundur, makin terombang-ambing dan makin jauh dari tujuan kita, saudara. Nah, gimana supaya kita bisa menang? Ya, jangan lawan dengan kekuatan kita. Nah, kita biarkan kekuatan angin yang mendorong kita, saudaraku, mengalahkan arus itu. Gimana caranya? Pasang layar. Ketika kita pasang layar, kekuatan angin itu, saudara, akan mendorong perahu itu atau kapal itu melawan arus itu, saudara, sehingga kita mengalami kemenangan. Ya, nah ini, saudaraku, hukum dosa menguasai tubuh kita. Itulah arus yang mau menarik kita ke belakang. Tapi, saudara, kalau kita manfaatkan ya hukum roh, haleluya, maka saudaraku, hukum roh itu, angin itu akan mendorong kita mengalahkan arus itu, saudara. Kita akan maju terus melawan arus itu. Nah itulah yang kita mesti ya lakukan secara rohani. Kita mesti dipimpin oleh roh. Nah kata dipimpin oleh roh bukan seperti dua orang berjalan, saudara, satu di belakang, satu di depan, yang di belakang ikutin yang di depan. Ya, memang ada sedikit kebenarannya di sini, tapi dipimpin roh itu bukan begitu, saudara. Lebih tepat dipimpin roh itu dibawa oleh Roh Kudus, dibawa, saudara. Nah, kata dipimpin bisa diterjemahkan dibawa. Banyak sekali, saudaraku, ayat-ayat di dalam Alkitab tentang dipimpin itu diterjemahkannya dibawa. Jadi kayak kapal itu, saudara. Ya, kalau dia buka layar, dia dibawa oleh angin untuk melawan ya arus yang berlawanan itu, saudara. Demikian Roh Kudus membawa kita ya supaya kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Ya, kita bisa, saudaraku, maju ya karena kita dibawa. Nah, inilah dipimpin. Atau bisa juga artinya didorong, digerakkan. Roh Kudus itu, saudara, ya dia seorang pribadi yang mendampingi kita. Ya, dia lebih tepat disebut pendamping. Penolong itu artinya pendamping. Ya, dia ada bersama kita di samping kita, kira-kira kalau dimanusiawi kan. Dia di samping kita, tapi dia nyatu sama kita. Nah, dia membawa kita. Nah, itulah dipimpin, saudara. Dia membawa kita mencapai tujuan yang dia mau. Ya. Nah, saya kasih ilustrasi yang lebih menarik, saudara. Ya, kita dipimpin roh itu seperti gini, saudara. Kalau kita ditangkap polisi, saudara. Nah, polisi itu memborgol kita. Kita diborgol sama polisi itu, terus polisi itu bawa kita ke polsek. Nah itu dia, saudaraku, dipimpin polisi. Demikianlah Roh Kudus, saudara. Dia udah nyatu sama kita dan dia borgol kita, saudara. Ya, kita disatukan dengan dia dan kita dipimpin. Ya, supaya kita tidak lagi melakukan kejahatan, tapi, saudaraku, ya kita melakukan hal-hal yang benar. Nah, seperti itu, saudara. Ya, Paulus mempraktekkan ini, saudara, sampai-sampai dia menyebutnya, saudara, aku ini tawanannya roh. Tawanannya roh. Nah, itu nanti saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul 20 ayat 22. Di situ dikatakan, saudaraku, dia adalah
tawanannya roh. Dia diborgol oleh roh. Dia dipimpin oleh roh, dibawa oleh roh. Untuk apa saudaraku? Untuk mengalahkan kedagingannya. Ya, mengalahkan perbuatan-perbuatan daging. Dan saudaraku, kalau begitu maka orang yang dipimpin Roh Kudus, dia pasti akan berbuah, buah roh. Nah, ini rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga, saudara, kita lihat ya, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah. Nah, saudara, kalau kita penuh Roh Kudus, sama seperti Tuhan Yesus waktu dia penuh Roh Kudus. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Perhatikan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ya, kemana? Ke Hawaii. Amin. Saudara ngantuk kalau yang bilang amin. Ya, kemana saudara Yesus dibawa oleh Roh Kudus? Ke padang gurun. Ya, dia dibawa ke padang gurun. Untuk apa? Ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Nah, ini saudara, kalau kita penuh Roh Kudus langsung bawa kita kemana? Ke Disneyland. Amin. Ngantuk lagi saudara yang bilang amin. Kemana? Ke padang gurun. Nah saudara, kenapa Yesus dibawa ke padang gurun? Supaya dia dicobai. Ya, ada ujian, ada pencobaan. Ya, nah Yesus waktu dia dibawa ke padang gurun, saudara, puji Tuhan, kita lihat dia menang. Ya, dia dicobai, saudaraku, ya, dan dia bisa mengalahkan 3 pencobaan itu. Keinginan daging, ya, dia disuruh rubah roti menjadi batu, tapi dia menang, saudara. Dia menang. Ya, kedua, dia diuji keangkuhan hidup. Dia disuruh lompat dari bubungan bait Allah, tapi dia menang. Ya, yang ketiga, saudaraku, dia dicobai apa? Dia ditawarkan keindahan dunia ini dengan segala kemuliaannya. Itu diberikan kepada dia kalau dia menyembah setan. Yesus tidak mau, saudara. Dia menang lagi. Dia menang atas keinginan mata. Nah, 3 hal ini, saudara. Keinginan daging, keangkuhan hidup, dan saudaraku, keinginan mata. Nah, buat kita, saudara, 3 hal ini adalah akar dosa dalam hidup kita. Ya, saudara, kalau kita nggak deal dengan 3 hal ini, kita nggak bisa, saudaraku, berbuah-buah. Ya, kita nggak bisa tumbuh dalam Kristus. Kita harus berurusan membereskan 3 hal ini. Nah, 3 hal ini, saudara, tidak boleh dibiarkan dalam hidup kita. Harus, saudaraku, dimatikan. Ya, dimatikan artinya dinonaktifkan. Bagaimana caranya? Hanya Roh Kudus yang mampu menolong kita mematikan 3 akar dosa dalam diri kita ini, saudara. Nah, caranya bagaimana, saudara? Caranya bagaimana, saudara? Caranya Roh Kudus bawa kita ke padang gurun. Ngapain, saudara? Supaya ada latihan. Jadi yang ketiga, kunci yang ketiga, saudara, kita mesti dilatih oleh Roh Kudus ya di padang gurun. Nah, padang gurun ini sering orang berpikir, oh itu suatu masa hidup saya lagi diizinkan masuk dalam ujian. Aduh Pak, saya lagi ada di padang gurun ya. Lagi susah ini hidup ya. Nah, saudara, memang ada masa-masanya kita kadang-kadang diizinkan mengalami itu. Tapi sebenarnya padang gurun intinya adalah ini, saudara. Kita masuk dalam ujian-ujian ya kehidupan ini sehari-hari. Kita sehari-hari, saudaraku, ada di padang gurun. Memang masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara, seperti nasihat dari Barnabas, harus menderita banyak sengsara. Ya, oh, itu memang umum, saudara. Nah, kita makanya tiap hari kita mengalami padang gurun, saudara. Ada pencobaan, ada ujian. Kenapa? Supaya kita dilatih. Nah, misalnya, saudara, ya ada orang yang marah terus, dia nggak bisa menang-menang terhadap kemarahan. Nah, gimana supaya dia menang, saudara?
Nah, pertama praktekkan 3D tadi. Pertama dia mesti dipenuhi Roh Kudus setiap hari, penuh Roh Kudus setiap hari. Kedua, dipimpin Roh Kudus sepanjang hari ya saudara. Nah, ketiga jangan lupa Roh Kudus bawa dia ke padang gurun ya, supaya dia menang atas kemarahan tadi itu, mesti ada ujian di lapangan. Nah, nanti ketika dia saudara di-trigger, dipicu, keluar, marahnya mau keluar saudara. Dan ketika dia mau keluar marahnya, disitulah titik kritisnya. Dia harus kerjasama dengan Roh Kudus, dia harus menyerahkan dirinya berkata, Tuhan tolong saya Tuhan, supaya saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging. Ya Tuhan, aku mau Tuhan, ya 3 hal tadi itu akar dosa itu dimatikan dalam diri saya. Nah, Roh Kudus menolong dia saudara. Dan ketika Roh Kudus menolong dia, benar saudara, mestinya dia marah, meledak, tiba-tiba Roh Kudus kasih kekuatan saudara. Ya, dia bisa mengalahkan itu. Dia tidak marah saudaraku. Dia bisa menang. Dia bisa saudaraku mematikan ya perbuatan-perbuatan daging itu. Nah, akhirnya dia berbuah roh. Nah, itu mestinya yang terjadi saudara. Jadi apa saja yang kita mau saudaraku ya, mati perbuatan-perbuatan daging kita saudara, itu mesti dibawa ke padang gurun. Ya, saudara yang terikat dengan pornografi, ya, addiction terhadap pornografi, gimana caranya menang? Ya, pertama saudara mesti penuh Roh Kudus sepanjang hari. Kedua, saudara mesti apa? Saudara mesti dipimpin Roh Kudus tadi, ditawan oleh Roh Kudus. Ketiga, saudaraku, nah Roh Kudus bawa saudara kemana? Ke padang gurun, supaya saudara dilatih. Karena saudara adalah pemagang. Setiap kita pemagang, itulah artinya murid. Murid itu magang dengan gurunya. Nah, Roh Kudus saudaraku itu ya memampukan kita bisa magang dengan Tuhan Yesus. Lewat Roh Kudus saudara, dia mengajar kita mengalahkan kedagingan kita. Ya, dia saudaraku menuntun kita, makanya dia izinkan kita ya, kita dicobai di padang gurun. Kita saudaraku mengalami ujian-ujian. Ya, kita ya diizinkan saudaraku ketika melihat sesuatu yang memicu saudaraku, lalu kita mulai saudaraku tergoda untuk jatuh dalam pornografi itu lagi. Nah, pada waktu itulah saudaraku Roh Kudus menolong kita. Dan kita akhirnya bisa alihkan pikiran kita itu. Ya, kita tidak terjebak, tidak jatuh. Dan kita mengalami kemenangan. Saudaraku akhirnya ya keinginan daging itu dimatikan dalam diri kita saudara. Sehingga yang keluar adalah buah roh. Coba kita lihat saudara, seperti apa ya perbandingan antara perbuatan daging dengan buah roh. Nah, kalau kita lanjut saudaraku baca, nanti saudara baca ayat 19, 21, bandingkan dengan ayat 22 sampai ayat 23 Galatia 5. Saudaraku lihat ya, kalau kita ya praktekkan 3D tadi, ingat apa saudara? Kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari atau sepanjang hari. Kita dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hari. Maka yang ketiga, Roh Kudus bawa kita ke padang gurun untuk melatih kita saudara. Maka nanti perbuatan-perbuatan daging ini mati. Haleluya, mati. Apa saja perbuatan daging kita lihat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Nah, percabulan adalah segala jenis dosa seksual saudaraku. Ya, itu akan mati. Enggak peduli dia sekuat apa, mati oleh karena kekuatan Roh Kudus. Ya, kecemaran, ini kenajisan saudara. Hawa nafsu, di mana kita memuaskan ya ego kita, diri kita. Penyembahan berhala itu adalah segala sesuatu saudara ya yang kita anggap lebih penting, lebih utama dari Tuhan, itu berhala kita. Oke saudara, sihir. Nah, kita banyak melakukan sihir di keluarga ya kan.
Jadi banyak nenek-nenek sihir, saudara. Banyak kakek-kakek sihir. Ya, kita menyihir anak-anak kita. Sihir itu apa, saudara? Ya, kita mempengaruhi seseorang untuk melakukan apa yang kita mau dengan kekuatan daging. Yaitu apa, saudara? Intimidasi, dominasi, manipulasi. Ya, seorang ibu ya untuk membuat anaknya taat sama dia, disihir. Nak, pergi nak. Ya, kamu belajar. Ya. Kenapa mama mesti belajar? Kamu sayang mama enggak? Ya, kalau kamu sayang mama, belajar. Kalau kamu enggak belajar, kamu enggak sayang mama. Ya, kamu tidak sayang mama. Anak yang tidak taat. Ya. Wah, saudara, anak ini, waduh, itu namanya sihir, saudara. Tertuduh, waduh, taat sama mamanya. Karena kalau dia nggak taat, saudara, dia anak yang apa, saudara, ya tidak bohau istilahnya kalau orang Chinese bilang. Wah, dia tertuduh, jadi dia lakukan ya karena mamanya, saudara. Nah, di sini nih mainnya manipulasi, intimidasi, dominasi. Saudara, kita banyak melakukan perbuatan daging tanpa kita sadar. Ya, apalagi saudara, perseteruan, perselisihan. Bayangkan kalau komsel saudara nggak penuh Roh Kudus. Wah, perselisihan terus. Ya, apa perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecidraan. Nah, pecidraan itu suka melukai orang. Ya, di mana-mana orang cidra sama dia, saudara. Ini dia, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Nah, ini saudara. Saudara, ini perbuatan-perbuatan daging. Kalau kita nggak penuh Roh Kudus sepanjang hari, dipimpin Roh Kudus sepanjang hari, dan kita tidak, saudaraku, dilatih di padang gurun, ini akan bermanifestasi. Ini akan saudara lakukan, pasti. Ya. Nah, saudara, gimana cara kita mematikan ini? Ya, praktekin yang tadi 3D itu. Kalau saudara praktekkan, apa yang terjadi, saudara? Maka perbuatan-perbuatan daging ini mati. Ya, dan yang terjadi justru muncul buah roh. Nah, singular, saudara, tunggal, buah roh. Kenapa disebut buah roh? Karena ini sifatnya Roh Kudus. Buahnya Roh Kudus. Ya, kalau kita penuh Roh Kudus, begitu penuh, dipimpin oleh Roh Kudus panjang hari, yang bermanifestasi dalam hidup kita sifatnya Roh Kudus. Ada 9 sifatnya Roh Kudus, saudaraku. Pertama, kasih. Kalau kita, saudaraku, penuh Roh Kudus, yang keluar, yang bermanifestasi kasih Allah. Karena kasih Allah telah dicurahkan merata oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita mengasihi dengan kasih ilahi, saudara. Kalau enggak, paling-paling kasih manusiawi yang kita praktekkan. Ya, kalau kita penuh Roh Kudus, ada sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan sendiri. Damai sejahtera yang tidak seperti yang dunia tawarkan, saudara. Damai sejahtera yang tidak bisa diambil dari kita. Oh, ini luar biasa, saudara. Ya, di situ ada kesabaran. Kita sabar, panjang sabar. Kita murah hati. Kita bisa mengampuni 70 kali 7 kali. Kalau enggak mungkin itu dipraktekkan, saudara. Ya, kita bisa ya punya kesetiaan. Setia sama Tuhan, setia sama pasangan kita, setia sama anggota kompak komsel kita, saudara. Ya, kita lemah lembut, ada penguasaan diri. Ini, saudaraku, sifat-sifat Roh Kudus yang, saudaraku, dinyatakan, ya, diekspresikan lewat hidup kita. Inilah buah roh, saudara. Mari kita penuh Roh Kudus dan menghasilkan buah. Saudara mau? Nah, saudara, praktekkan 3D ini. Sekali lagi, dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari. 2, dipimpin oleh Roh Kudus atau ditawan oleh Roh Kudus sepanjang hari. Dan yang ketiga, dilatih oleh Roh Kudus di padang gurun, saudara. Puji Tuhan,
Biar saudara praktekkan ini dan Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Haleluya, kita bersyukur hari ini ya firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengingatkan kita, yang mengajar kita kembali untuk terus hidup kita dibangun di atas kebenaran. Bapak Ibu, saya percaya hari ini karena firman Tuhan itu adalah pelita, ya, karena firman Tuhan adalah jalan bagi hidup kita. Dia akan menerangi setiap hidup kita. Dan saya percaya ketika terang Tuhan ada dalam hidup kita pun akan menjadi terang. Terima kasih ya, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita kedangkan tangan kita datang kepada Tuhan. Kami kagum dan kami bangga, kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Allah yang telah melintasi segala alam, bahkan maut sekalipun. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami akan terus Tuhan berjalan, Tuhan berpegang kepada firman-Mu, karena firman-Mu akan menuntun kami kepada jalan-jalan kehidupan. Dan kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami mau terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan membawa kami Tuhan untuk Tuhan selalu dalam kemenangan di tengah apapun yang terjadi. Dalam nama Yesus. Amin.